Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Karin dengan NIM 2415050019. Pada video ini, saya akan membacakan surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai 40 menggunakan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, riwayat yang paling umum digunakan di Indonesia dan sebagian besar di dunia Islam. Setelah itu, saya akan menjelaskan beberapa perbedaan bacaan pada ayat-ayat ini yang dibacakan oleh riwayat Imam Warash dan Imam Qalun. Riwayat keduanya perawi dari Imam Nafi Al-Madani yang berkembang di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Libya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Shadaqallahul azim. Pada bagian ini yaitu analisa perbedaan qiraat. Setelah saya membacakan ayat tadi dengan riwayat Hafiz, sekarang saya akan menjelaskan beberapa titik perbedaan yang muncul apabila ayat-ayat ini dibaca dengan riwayat Warash dan Qalun. Pada poin pertama, yaitu konteks riwayat. Riwayat Hafiz diriwayatkan dari Imam Asim Al-Kufi
dan menjadi bacaan resmi mayoritas dunia Islam, termasuk Indonesia. Sedangkan Warash dan Qalun sama-sama meriwayatkan dari satu imam, yaitu Imam Nafi al-Madani. Namun, keduanya tetap memiliki perbedaan kaidah satu sama lain. Warash berkembang dan dipakai secara resmi di Maroko dan Aljazair, sedangkan Qalun dipakai di Libya dan Tunisia. Pada poin yang kedua, yaitu nakal pada lafaz al-insan. Perlu diperhatikan pada lafaz ini muncul 6 kali dalam surah Al-Qiyamah ayat 1-40 ini, yaitu pada ayat 3, 5, 10, 13, 14, dan 36. Dalam riwayat Hafiz dan Qalun, lafaz ini dibaca dengan normal dengan hamzah yang jelas, yaitu al-insan. Namun dalam riwayat Warash berlaku kaidah yang disebut nakal, yaitu memindahkan harokat hamzah qat'i ke huruf sukun sebelumnya. Kemudian hamzahnya dibuang sehingga kata al-insan dalam bacaan Warash terdengar tanpa hamzah, seolah menyambung langsung seperti al-insan dengan lam yang langsung berharokat kasroh tanpa jeda hamzah. Nah, ini adalah salah satu ciri paling khas dari qiraat Warash. Dan karena lafaz ini berulang 6 kali dalam ayat ini, surah ini menjadi contoh yang sangat baik untuk menunjukkan kaidah nakal. Pada poin yang ketiga, yaitu majais munfasil pada lafaz la uqsimu dan ala'an. Contohnya ada di ayat 1 dan 2, yaitu pada lafaz la uqsimu dan wala uqsimu, serta ada di ayat 4 pada lafaz ala'an. Ketiga tempat ini adalah contoh majais munfasil, yaitu huruf mat yang bertemu hamzah di awal kata berikutnya. Dalam riwayat Hafiz, mat jenis ini umumnya dibaca sedang, sekitar 4-5 harokat. Sedangkan dalam riwayat Warash, mat jais munfasil dibaca panjang penuh, yaitu 6 harokat atau disebut mat isba. Inilah yang membuat bacaan Warash terdengar lebih melebar atau lebih panjang dibanding Hafiz pada tempat-tempat semacam ini. Sedangkan riwayat Qalun sendiri cenderung membaca majais munfasil ini dengan pola yang lebih mendekati Hafiz, yaitu sedang, tidak sepanjang Warash. Pada poin yang keempat, yaitu taklil pada lafaz bala. Contohnya ada di ayat 4, yaitu lafaz bala. Lafaz ini berasal dari akar kata yang huruf akhir asalnya adalah ya. Dalam riwayat Warash, lafaz semacam ini pada umumnya dibaca dengan taklil, yaitu bunyi yang dicondongkan antara fathah dan kasroh, sehingga terdengar sedikit berbeda dari bacaan Hafiz yang membacanya dengan fathah biasa. Contoh cara membacanya yaitu pada riwayat Hafiz dibaca bala, bunyi a di akhir lafaz jelas dan terbuka. Seperti pada kata cara atau mata, lidah tetap rendah, mulut terbuka lebar saat mengucapkan huruf terakhir. Sedangkan riwayat Warash ditaklilkan, dibaca mendekati bale, bunyi akhirnya dicondongkan ke arah e antara a dan i. Sebagai pembanding, lafaz ala pada ayat 4 dan ila ayat 12 justru tidak mengalami taklil dalam riwayat Warash karena keduanya termasuk lafaz yang dianggap berasal dari huruf wawu, sehingga tetap dibaca fathah biasa ala dan ila di ketiga riwayat. Pada poin yang kelima, yaitu pola taklil pada ayat-ayat penutup surah. Pola taklil yang sama seperti pada lafaz bale juga berpotensi muncul pada beberapa lafaz berakhiran alif maksurah di bagian akhir surah ini. Misalnya, sholle dan tawalle di ayat 31 dan 32. Yatamatte di ayat 33, aule yang berulang di ayat 34-35, serta yumni, fasawwe, dan al-maute di ayat 37-40. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan.
mengenai bacaan surah Al-Qiyamah ayat 1-40 dengan riwayat Hafiz beserta beberapa perbedaannya dengan riwayat Warsh dan Qalun. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang kekayaan ragam qiraat dalam membaca Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.